Pernahkah kalian berpikir bagaimana kalian bisa mengirim pesan WhatsApp ke teman kalian? Atau bagaimana kalian bisa melihat video saya saat ini? Jawabannya adalah internet. Namun, apakah kita benar-benar tahu apa itu internet? Mari kita bahas. Secara teoritis, internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, yang memungkinkan kita sebagai pengguna internet untuk berkomunikasi satu sama lain, berbagi informasi, dan mengakses layanan konten digital. Pada awalnya, internet memiliki tujuan sederhana, yaitu menghubungkan satu universitas ke universitas lain atau ke lab penelitian pada waktu itu di Amerika Serikat yang masih dikenal dengan nama ARPANET. Sekian tahun, ARPANET semakin berkembang, seperti pada tahun 1970-an mulai muncul yang namanya protokol TCP, IP, dan email yang berdiri di atas ARPANET, yang waktu itu menjadi layanan yang sangat populer dan paling banyak digunakan. Pada tahun 1980-an, mulai muncul DNS atau Domain Name System yang memungkinkan pengguna ARPANET untuk mengakses dengan nama domain alih-alih menggunakan IP yang sifatnya masih numerik. Pada tahun 1983, NSF mendirikan NSFNet sebagai backbone berkecepatan tinggi. Di tahun yang sama pula, NSFNet menggantikan ARPANET sebagai tulang punggung penelitian. Di tahun 1990-an, internet mulai dikomersialisasi. Mulai muncul layanan yang kita kenal hingga saat ini dengan nama World Wide Web atau WWW. Di dekade yang sama pula, mulai muncul penyedia layanan akses internet atau ISP yang mulai menawarkan akses jaringan internet kepada publik yang menyebabkan ledakan besar penggunaan internet di masyarakat umum. Internet terus berkembang hingga saat ini, seperti di tahun 2000-an mulai muncul Wikipedia, YouTube, Facebook yang semakin memudahkan kita untuk bertukar informasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kerja internet? Baik, akan saya jelaskan sesederhana mungkin agar sama-sama mengerti. Katakanlah di sini kita memiliki sebuah komputer, sebuah laptop, ya, seperti ini. Lalu komputer atau laptop kita terhubung dengan internet, terhubung dengan jaringan yang bernama internet. Katakanlah dalam kehidupan sehari-hari kita ingin membuka YouTube, ya, youtube.com. Kita akan mengetikkan permintaannya di web browser, ya, yaitu youtube.com, katakanlah youtube.com. Permintaan kita ini akan diproses oleh yang namanya DNS server, DNS. Dia akan menerima permintaan kita yaitu youtube.com, ya, domain name, dan akan memprosesnya. Dia akan mencarikan alamat IP, youtube.com ini IP-nya berapa sih? Nah, gitu. Jadi dia akan mengirimkan hasil dari nama domain yang kita minta, gitu. Jadi youtube.com ini dia akan mencarikan ini loh alamat IP-nya. Dia akan mengirimkan ke kita alamat IP dari youtube.com. Itu katakanlah 19, 16, 17, 15. Ketika web browser kita sudah menerima alamat IP, alamat eksaknya, dia akan memprosesnya. Setelah kita menerima alamat IP, komputer kita akan mengirimkan permintaan lagi berupa HTTP atau HTTPS, ya, ke server YouTube. Ini ada server YouTube, ini katakanlah server YouTube. Nah, server YouTube itu kompleks sekali, ya, ada database dan lain sebagainya. Nah, ketika dia menerima permintaan kita, yaitu alamat IP, YouTube akan mengirimkan, ini loh yang kamu minta. Apa sih yang kamu minta? Homepage-nya YouTube, karena kita mengakses youtube.com. Jadi YouTube akan mengirimkan data-data yang kita minta, seperti thumbnail video yang ditampilkan, ya, pokoknya yang ada di halaman depan YouTube itu dia akan mengirimkan ke komputer kita. Nah, katakanlah kita mengirimkan permintaan lagi, misal kita ingin menonton video Diwan Naik Cupang, ya, dia akan seperti ini, langsung ke YouTube lagi. Aku ingin melihat video ini loh, Diwan Naik Cupang. Oke, baik, siap. Dia akan mengirimkan lagi berupa paket-paket kecil. Ini loh videonya. Nah, video yang dikirimkan oleh YouTube ini itu disimpan di server atau database YouTube, ya, terus dikirimkan secara paket-paket kecil gitu, jadi dia nggak actual video gitu, ya, dan nanti akan diterjemahkan oleh web browser kita. Biasanya protokol yang dipakai itu HLS, HTTP Live Streaming. Nah, tentu saja gambaran saya ini sangat sederhana dan sangat amburadul, ya, mohon maaf kalau gambar saya jelek, ya, karena saya menghilangkan banyak sekali langkah yang saya hilangkan, banyak sekali kondisi. Katakanlah di sini PC kan nggak bisa langsung connect ke internet, tapi harus melalui modem, terus modemnya ke ISP dulu dan lain sebagainya. Di DNS server pun ya nggak sesederhana ini, sangat kompleks. Di YouTube server pun sangat kompleks sekali. Tapi harapan kita adalah kita bisa mengerti, oh, seperti ini loh, at least gambaran dasarnya how internet works, gitu.
Lantas, layanan apa saja yang berdiri di atas internet yang bisa kita gunakan? Banyak sekali. Katakanlah email, ada VoIP, ada game, ada www, banyak sekali. Mereka hampir mirip. Jadi semua server yang layanan yang kita gunakan itu sebenarnya ya connect ke internet. Nah, kita bisa mengakses mereka karena kita juga connect ke internet gitu. Nah, mungkin yang membedakan adalah protokolnya. Katakanlah email itu menggunakan SMTP, POP3, IMAP, sedangkan game itu biasanya menggunakan UDP, TCP, sedangkan VoIP itu menggunakan RTP, SIP, atau mungkin HTTP3. Konsepnya hampir mirip. Ketika mereka connect ke internet, server mereka connect ke internet, dan kita connect ke internet, ya kita bakal bisa mengaksesnya. Kecuali ada faktor-faktor tertentu yang kita tidak bisa mengaksesnya. Misal IP kita dibatasi, negara kita dibatasi, tidak bisa mengakses layanan tersebut. Itu berbeda lagi. Terus apa Bang pentingnya untuk kita tahu apa itu internet, cara kerja internet, dan lain sebagainya? Internet itu awalnya tujuannya sangat sederhana. Dia ingin menghubungkan satu universitas ke universitas lain atau ke lab penelitian untuk berbagi informasi. Namun pada akhirnya berhasil dikomersialisasi karena semakin banyak orang yang ingin merasakan manfaatnya untuk bisa berbagi informasi. Intinya adalah jangan takut berinovasi, karena semua hal besar, semua mimpi besar pasti berawal dari hal kecil, dan kegilaan berada satu tingkat di atas kejeniusan.